Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Selamat berjumpa kembali ya. Pagi ini saya mau bicara tentang yang ringan-ringan aja ya. Ini kebetulan lagi minggir, lagi masih nunggu Kapolda ya. Kapolda lagi rapat. Jadi Kapolda itu kepala urusan dapur. Oke. Ini teman-teman ya, pagi ini saya mau bicara tentang terima kasih yang sudah nonton ya. Nggak nonton juga Pak, nggak apa-apa ya. Jadi rumus kreatif di masa sulit ya. Seperti apakah itu? Ya. Ini spontan aja ya. Spontan aja. Saya nggak konsep. Jadi rumus kreatif di masa sulit itu ya. Pada dasarnya kita ini akan kreatif ketika dalam kondisi sulit ya. Itu sudah kondisi yang alamiah, yang fitrahnya manusia itu Tuhan ciptakan dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut kita akan coba pahami dulu ya yang disebut dengan kreatif dan juga sulit. Jadi dua kata itu ya. Jadi kreatif tuh gimana sih yang disebut kreatif? Ya. Yang sulit tuh seperti apa yang disebut dengan kata sulit ya. Kalau kreatif itu menurut pemahaman saya begini, teman-teman ya. Kreatif kita melakukan inovasi. Ya, kreatif itu bukan sesuatu yang harus baru, inovasi. Ada sentuhan seni, sentuhan sesuatu yang akibatkan berbeda dengan aslinya. Nah, itu kreatif ya. Nah, tapi kalau kita membuatnya sama persis, itu belum dikatakan kreatif ya. Nah, itu. Sekarang sulit. Oke. Kita samakan dulu persepsi sulit. Sulit itu sesuatu kondisi di mana merasa kita serba terbatas geraknya, seolah tidak ada lagi harapan dan sebagainya dan sejenisnya ya. Padahal untuk keluar dari masa sulit itu cuma sederhana sebenarnya. Apa itu? Cukup silaturahim ya. Silaturahim itu salah satunya adalah membuka peluang rezeki ya, seperti itu, membuka pintu-pintu rezeki. Nah, itu makna dari sebuah silaturahim atau silaturahmi ya. Jadi bagi yang merasa sekarang kondisinya sulit, actionnya adalah tinggal lakukan silaturahmi. Oke. Nah, kembali kepada bahasan pagi ini ya, mengenai kreatif di masa sulit ya. Kita coba merenung sejenak ya tentang diri kita itu sebenarnya apa sih yang belum kita optimalkan ya. Yang belum kita optimalkan apa ya. Mungkin kita pernah punya sesuatu di masa lalu kita ya, di masa remaja, masa muda. Itu kita memiliki sesuatu yang beda dengan yang lain ya, tapi belum digarap secara optimal, belum digarap secara serius ya. Atau kita pernah punya angan-angan, punya mimpi, punya cita-cita ya, tapi belum bisa dioptimalkan ya. Jadi kita coba inventaris ya. Kalau mau sederhananya kita tulis inventaris ya, data kita ini pernah melakukan apa yang dulu dianggapnya sesuatu yang iseng
ya, yang iseng, lalu kita coba optimalkan dengan cara bisa berdiskusi dengan rekan kita, bisa dengan cara kita mencari inspirasi, suasana, tempat, ya. Tiap orang berbeda, ya. Jadi memunculkan kreativitas itu, yang pertama adalah kilas balik ke dalam kehidupan kita, ya, di masa muda, di masa remaja, atau di masa anak-anak, ya. Itu satu. Oke. Yang kedua, untuk lebih dapat feel-nya mengenai apa itu yang akan kita coba optimalkan, kita perlu suasana mungkin, ya. Suasana yang bisa akhirnya kita mampu mengeksplorasi tentang apa yang akan kita optimalkan, ya. Teman-teman punya cara sendiri, misalkan apakah dengan mendengarkan musik, ya, apakah mengunjungi sebuah tempat, ya, itu silakan, ya. Jadi jangan hanya berkutat di dalam tempat yang sedang sekarang teman-teman nikmati, ya. Memang kita harus bisa jaga protokol kesehatan, ya, menerapkan protokol kesehatan, ya. Tapi berpindah tempat itu salah satu cara untuk mendongkrak, salah satu cara untuk mengakses tentang potensi atau aktivitas yang pernah dulu kita lakukan, ya. Karena kalau kita masih berada di rumah, misalkan di rumah, ya, di rumah kita mencoba mengakses, mengeksplorasi tentang potensi yang pernah kita lakukan, biasanya akan terjadi sebuah kebuntuan, ya, kebuntuan karena pada saat kita coba menurunkan gelombang pikiran bawah sadarnya, saya turun, yang terjadi adalah data-data yang berada dalam keseharian kita di rumah itu malah keluar. Malah keluar, sehingga kita gagal mencoba mengeksplorasi tentang potensi masa lalu kita yang mau coba kita optimalkan, gitu, ya. Oke. Jadi tempat penting, kita mencari sebuah tempat yang menjadi inspirasi buat kita untuk lebih optimal. Oke. Mungkin tahap awal kita bisa melakukan secara mandiri, secara sendiri, tidak perlu harus ada orang lain, ya. Kita coba dulu secara mandiri dengan mengacu kepada sebuah konsep atau pertanyaan 5W1H, ya. Menurut saya itu. Jadi apa? Ya, what? Apa itu? Kemudian when, kapan, ya. Where, di mana? Who, siapa, ya. Why, mengapa? How, ya. 5W1H. Jadi dengan membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan pada diri kita, itu akan membantu bagaimana kita mengeksplorasi tentang potensi atau aktivitas yang dulu pernah kita lakukan yang masih dianggap sebelah mata, kita pandang sebelah mata, ya, asal jalan, asal beraktivitas, gitu, ya. Nah, itu bisa menjadi sebuah potensi besar buat teman-teman, ya, peluang untuk bagaimana munculnya sebuah kreativitas, ya. Oke. Jadi yang tadi yang pertama, kilas balik, ya, coba cari ke belakang masa lalu kita, masa muda, masa remaja, masa anak-anak yang kita lakukan dianggap sepele, tapi akhirnya kalau kita coba merenungkan menjadi luar biasa. Untuk mendapatkan feel-nya, kita coba cari suasana yang baru, yang tempat yang berbeda, atau tempatnya masih oke, tapi untuk menjadikan dapetin eksplorasinya bisa dapat, mungkin kita perlu dibantu dengan musik, ya. Bagi Anda yang mempunyai atau yang berkategori auditori itu artinya kemampuan pikiran bawah sadarnya itu bisa terekspos keluar, dipicu oleh adanya sebuah informasi yang masuk lewat telinga yang lebih dominan, misalkan lagu, ya. Ketika dengar lagu, mendadak kita sering masuk ke masa lalu kita, mengingat. Nah, kita bisa saja mendengarkan lagu-lagu apa, ya, yang mencoba akhirnya muncul informasi masa lalu yang menurut kita ini sepertinya bisa kita optimalkan loh, iya, gitu, ya. Itu satu, ya. Tapi bagi Anda yang mempunyai tipenya visual itu dengan mata,
Anda mungkin bisa mencoba banyak menonton film-film inspirasi ya, meskipun itu film kartun, tapi menurut saya itu luar biasa. Contoh yang paling sederhana adalah filmnya Doraemon ya. Doraemon itu kan kelihatannya iya jelas pasti menyenangkan, kelihatannya aneh itu, kok ada yang seperti itu, ada alat ini alat itu, tapi justru itu menjadi sebuah sumber inspirasi dan akan mengcompare, membandingkan dengan data yang pernah kita lakukan dan punya kemiripan dengan film kartun Doraemon tersebut ya. Nah, itu boleh ya. Jadi saya kalau nonton kartun itu, Doraemon tuh menjadi hal yang inspirasi sekali untuk menciptakan atau meng-create sesuatu yang akhirnya menjadi sebuah kreativitas. Oke. Nah, setelah tadi tahapan kita menemukan kondisi bisa menjawab dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan dengan konsep 5W1H ya, what, when, where, when, why, how. Disitulah mungkin kita akan menemukan sebuah kesulitan untuk ini siapa ya, saya harus ketemu siapa gitu kan. Ketemu siapa ya, apa ini nih, kira-kira apa gitu kan. When, kapan nih kira-kira kan gitu. Why, mengapa, how, bagaimana. Nah, langkah berikutnya adalah kita perlu adanya sebuah sinergi atau masukan dari orang-orang yang teman-teman kita ya, teman-teman lama kita ya, dari berbagai macam komunitas ya, untuk bisa mewujudkan tentang sebuah ide, gagasan ya, agar gagasan ide ini menjadi sebuah kreativitas yang nyata. Oke ya. Ini penting teman-teman ya. Nah, itulah menurut saya kondisi saat ini banyak mungkin teman-teman yang mengalami sebuah kondisi keterpurukan. Mohon maaf ya, sebenarnya keterpurukan itu adalah cara Tuhan bagaimana melejitkan diri kita menjadi pribadi yang lebih super ya. Karena itu adalah ujian ya. Ketika orang diberikan sebuah tanda kutip keterpurukan, itu ujian. Itu sama saja seperti hukum kesetimbangan di dalam Archimedes ya. Kalau ada di ember atau di bak ada air, ada benda ya yang kita tenggelamkan, tekan terus ya ke dalam, lalu dilepas, dia akan mencuat lebih tinggi. Jadi semakin tinggi tekanan ya, maka sebenarnya akan semakin besar untuk naik ke atasnya itu. Nah, jadi ini cara Tuhan, oke ya, oke ya. Jadi seperti itu caranya, bagaimana kreativitas bisa dioptimalkan, ya. Nah, pemicu kreativitas itu muncul itu cenderung adalah kondisi sulit, ya. Sulit itu masih tanda kutip ya pengertiannya, karena semua kejadian, semua peristiwa itu sifatnya netral, tidak ada yang tidak baik, tidak jelek ya, tidak aman, tidak sulit. Jadi yang mengakibatkan sebuah kondisi itu akhirnya menjadi sebuah predikat sulit, itu karena olah pikir kita ya. Itu ya yang mengakibatkan kondisi sulit ya. Jadi jangan sampai kita berbicara sulit itu berdasarkan hasil olah pikir kita ya. Tapi kita coba create bahwa kondisi yang kata orang, boleh kata orang ya, biarkan kata orang sekarang kondisi sulit, tapi ini menjadi sebuah peluang kita untuk berkreativitas ya. Jadi jangan pernah selalu mengucapkan, membayangkan bahwa kondisi saat ini sulit ya dalam pikiran kita. Karena kalau itu menjadi sebuah pengulangan kata, maka yang terjadi diri kita tuh jadi sulit ya. Kondisinya harus begini teman-teman ya. Ada orang yang merasa kondisi begini sulit. Nah, pada hakikatnya mungkin kita merasa jadi sulit juga. Tapi sekali lagi jangan dimunculkan itu ya, ada perasaan kita itu sulit itu jangan sekali-sekali untuk mencoba merasakan, apalagi membayangkan aduh kok begini. Nah,
itu malah menjadikan diri kita tuh nggak bisa melejit, ya. Anggap bahwa ke dalam kondisi begini, ya, kita mampu memberikan manfaat untuk banyak orang, ya. Dalam kondisi yang kata orang sekarang sulit, bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi banyak orang? Manfaatnya dalam hal apa? Ya tentu dalam hal berkreativitas. Kreativitas ini jangan diartikan bisa secara instan, ya. Karena kreativitas itu perlu proses, perlu perjuangan, ya, perlu pengorbanan, ya. Tapi Anda bayangkan perjuangan dan pengorbanannya adalah yang enak-enak saja, ya. Anda bayangkan, Anda resapi bahwa ini adalah perjuangan yang nikmat, yang baik-baik saja. Jangan Anda terlalu mengambil rasa sesuatu kondisi saat ini, sesuatu yang berat untuk dilakukan, dan itu akan berdampak terhadap tubuh kita. Tubuh kita akan drop, tubuh kita akan menjadi tidak berdaya dalam kondisi yang kata orang sekarang sulit, ya. Jadi tetap dipelihara. Minta kesimpulannya ya. Oke, kesimpulannya tadi apa ya? Tonton aja lah, Anda bisa menyimpulkan sendiri ya. Jadi gini. Jadi intinya begini, ya. Kreatif di masa sulit. Jadi untuk bisa menarik sebuah kesimpulan, kreatif itu apa? Sulit itu apa? Ya. Oke. Kalau bicara sulit, jadi jangan sampai definisi sulit itu muncul dalam pikiran dan hati atau lagi perasaan kita. Jadi pikiran, perasaan, dan perilaku itu dioptimalkan untuk hal yang positif pada diri kita. Apapun kondisi di luar sana, kondisi saat ini yang kata orang, sekali lagi harus kata orang, jangan kata saya, ya. Jangan pernah bilang itu kata saya, bilang kata orang. Jadi ada, kalau sekarang kondisinya sulit, itu kata orang sekarang kondisinya sulit, ya. Lafal kita itu mengucapkannya begitu, ya. Kata orang sekarang kondisinya sulit, jangan kata saya. Apalagi kita menyembuhkan menurut pakar ini kondisi begini, maka kesimpulannya saya bilang ini sulit. Nah, ini juga memicu pikiran kita akhirnya tertanam kata sulit, ya. Biarkan saja. Menurut pakar A bahwa sekarang kondisi begini, menurut pakar B begini, ya sudah. Jangan menyimpulkan bahwa berarti kesimpulannya menurut saya ini sulit. Nah, ini juga jadi senjata makan tuan nanti. Karena dengan sendirinya pengucapan itu akan memasuk dalam pikiran bawah sadar kita, apalagi berdasarkan data-data tadi, ya. Kalau kita melihat bahwa meyakini bahwa oh dia pakar begini udah bicara, lalu kita simpulkan oh iya sulit ya. Nah, itu menjadikan kita terjadinya afirmasi atau self hipnosis terhadap diri kita. Jadi biarkan kata orang, ya. Kita juga jangan menyimpulkan bahwa itu sulit, ya. Kalau mau menyimpulkan hal yang baik, ya. Nah, ini latihan ya, latihan. Kelihatannya teori, tapi nanti akan rasakan oleh kebahagiaan yang kita dapatkan, oleh rezeki yang begitu. Kok Allah sudah buat sebuah kondisi. Kalau kita bahagia, maka rezeki datang. Jadi bukan rezeki datang dulu lalu bahagia. Nah ini ya, ini yang harus kita coba pelihara dalam pikiran, manajemen pikiran kita ini. Oke, jadi kondisi itu ya. Nah, karena saya pernah di beberapa tayangan saya selalu bilang bahwa apapun kondisi yang terjadi saat ini itu semuanya sifatnya netral. Kalau netral itu tidak baik, tidak jelek, ya. Yang mengakibatkan baik dan jelek adalah karena hasil olah pikir kita berdasarkan informasi yang kita tangkap dari penglihatan, dari baca, dari mendengar, gitu ya. Lalu kita menyimpulkan. Saya lebih senang kalau kita menyimpulkan hal yang positif. Tapi kalau kita akhirnya mencoba menyimpulkan hal yang negatif, itu artinya kita sudah menyediakan lahan di dalam pikiran bawah sadar kita untuk coupling yang sulit, yang susah-susah. Ya. Oke, jadi sebelum lanjut, saya pernah kasih rumus, sudah tarik ini. Tahan. Sakit enggak? Ya. Kalau masih sakit berarti Anda masih belum belajar bahagia, ya. Belum menikmati bahagia. Karena hidup ini begitu indah, ya, begitu bahagia.
tanpa tapi. Ya, biasakan. Jadi kalau masih menarik ini pegal, ya, artinya kita jarang mengajak wajah kita untuk bahagia tanpa syarat. Oke? Jadi itu tadi kondisi sulit ya. Ya. Oke. Jadi kreativitas. Oke, balik lagi ke sulit yang tadi. Lalu kita coba pahami tentang tadi. Ada saya bilang bahwa di dalam Islam itu ya, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi kita harus coba cari referensi yang menguatkan diri kita. Itu satu. Kemudian kalau merasa sekarang kondisi terpuruk, itu bukan berarti kita susah. Kita ini sedang menuju untuk melejit menjadi pribadi yang super, yang luar biasa. Ya, kita coba cari dapatkan konsepnya dari hukum Archimedes. Kalau benda ditekan di dalam air itu dilepaskan, dia akan semakin ditekan ke bawah, semakin ke atasnya semakin meloncat lebih tinggi. Jadi kalau kita merasa tertekan hari ini, nikmati, rasakan bahwa itu adalah sebuah cara Tuhan untuk melejitkan diri kita menjadi hamba yang super luar biasa. Gitu ya. Nah, jadi penguatan diri tentang referensi-referensi yang positif itu penting sekali untuk memacu kita untuk menjadi lebih baik. Oke. Nah, tadi kreativitas kan sudah saya sampaikan bahwa kreativitas itu muncul. Jangan menganggap bahwa kreativitas itu muncul karena saya dalam kondisi sulit. Jangan. Ya. Jangan pernah menyembuhkan diri sendiri itu dalam kondisi sulit. Tapi simpulkanlah bahwa kreativitas itu muncul karena ada sebuah kondisi yang kata orang, ya. Ingat sekali lagi kata orang loh. Jangan sekali-sekali bilang kata saya. Menurut kita sampaikan bahwa menurut saya sekarang kondisi sulit. Itu sama saja kita memprogram pikiran kita jadi sulit. Menurut orang-orang saat ini katanya sulit. Nah, ketika begitu kita sebagai pemicu untuk memunculkan sebuah kreativitas yang ada dalam diri kita, ya. Tinggal kondisinya, teman-teman perlu kondisi yang seperti apa untuk bisa mengakses informasi masa lalu kita, masa muda, masa remaja, masa anak-anak, ya. Coba kita renung, bisa dengan cara rileks gitu ya, dibantu dengan suara musik atau dengan kita menonton sebuah tayangan film dulu yang ketawa, mungkin bisa jadi rileks supaya bisa dapat tuh, oh iya ternyata dulu saya punya prestasi loh. Nah gitu ya, saya dulu suka nulis loh, gini-gini, kenapa nggak nulis buku misalkan, oh saya pernah melakukan ini loh, dan sebagainya. Nah ini sebuah cara ya teman-teman. Tinggal teman-teman ini kategorinya apa, visual atau auditori. Nah, bagi yang belum tahu teman-teman kategorinya visual atau auditori, saya kasih tahu ya contoh. Kalau saya tanya ke teman-teman pernah kalau di Jawa Barat tuh namanya ada teater ya, atau puncak Bogor ya, atau sebuah tempat lah yang menurut teman-teman dataran tinggi ya, dataran tinggi atau dataran rendah. Dataran rendah berarti pantai. Dua tempat itu silakan ya. Nah, kalau saya tanya kemudian teman-teman bisa contoh puncak ya, puncak Bogor. Nah, tanya dan jawabannya adalah kecenderungan adalah ada dua kelompok ya, kelompok tipe visual atau auditori. Jadi pertanyaannya, coba Anda deskripsikan deskripsikan tentang puncak Bogor ya. Satu kata Anda katakan tentang puncak Bogor. Oke? Mungkin ada yang jawab indah ya, menarik, kebun teh ya. Nah, jawaban yang seperti ini berarti tipe orang itu adalah visual. Karena respect dia terhadap sebuah puncak Bogor itu berdasarkan visualnya, berdasarkan penglihatannya. Oke. Mungkin ada juga yang menjawab apa yang bisa katakan satu kata tentang puncak Bogor. Dia menjawab seger, dingin
ya, sejuk, ya, itu adalah tipe kinestetik auditory. Jadi kinestetik auditory ini gabung ya dalam sebuah kondisi itu, dia bisa menikmati, merasakan gitu ya, meresapi gitu ya. Nah, jadi ketika Anda masuk dalam kategori visual, maka ketika Anda mau mencoba mengakses tadi tentang aktivitas masa lalu Anda, masa lalu ketika muda, remaja, dan anak-anak, Anda ketika sudah dalam kondisi nyaman, rileks, Anda niatkan bahwa saya mencoba mengakses informasi masa lalu, membayangkan. Ini ada kata-kata predikatnya, membayangkan. Kalau tipe visual itu membayangkan, ya. Saya mencoba membayangkan waktu saya muda, remaja, anak-anak, aktivitas saya. Ya, maka Anda akan muncul seperti sebuah film masa lalu diputar dan akan menuju kepada sebuah aktivitas yang menurut Anda ini, ya, ini kreativitas yang harus saya coba optimalkan dalam kondisi sulit yang kata orang-orang itu. Oke. Untuk tipe yang kinestetik auditory, ya, ketika Anda sudah rileks begitu, Anda lafalkan, ya, ucapkan secara lirih, ya, saya merasakan waktu masa muda saya, masa remaja saya, aktivitas saya menyenangkan, ya, ucapkan begitu. Maka Anda akan ketemu dalam sebuah kondisi yang menurut pikiran bawah sadar Anda itu adalah sebuah aktivitas yang menyenangkan, ya. Dan setelah itu Anda bantu dengan orat-oret, ya. Oh, ini sepertinya yang harus saya coba optimalkan untuk menjawab kondisi saat ini, ya kan? Oke, dapat ya? Oke, setelah itu apa yang lakukan? Out the box, ya. Out the box itu artinya kita keluar dari kotak, ya. Kalau keluar dari kotak ini artinya kita harus melakukan silaturahim, ya. Siapa orang yang menurut Anda tepat untuk bisa menjawab sebuah aktivitas masa lalu Anda yang akan dioptimalkan di masa saat ini? Oke? Nah, kita bikin janji ketemuan, ya. Ketemuan aja, nggak perlu diceritakan bla 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 bla, ya. Ketemuan tujuan silaturahim dulu. Ketemu, ketika ditanya kabarnya gimana, kemudian misalnya dia sedang kondisi nyaman, baru mulai mengawali pembicaraan tentang sebuah ide, gagasan yang ingin Anda coba bangun menjadi sebuah kreativitas, ya. Jadi saat ketemu jangan langsung cerita dulu. Nanti itu belum ada connected, ya, belum ada chemistry. Jadi dibikin itu harus bicara yang ringan-ringan saja, ya. Terjadinya sebuah chemistry itu bisa Anda rasakan, bisa Anda bayangkan, ya, ketika dari nadanya, frekuensi suara dari sahabat kita ini, suaranya bahagia, ya, bukan suara yang sedang dalam kondisi sedih, ya. Kalau sedang kondisi sedih, Anda jangan memulai dulu sebuah ide yang Anda harapkan, ya. Oke. Nah, ini sebuah cara, ya. Ketika dia sudah menceritakan aktivitas panjang lebar, segala macam, oke. Kita bisa mulai step by step, ya. Gitu. Menceritakan. Kita ceritakan dari mana? Tentu kita harus tahu. Misalkan kalau saya ketemu dengan orang intelek, ya. Orang intelek itu cenderung ada sesuatu yang menjadi pondasi dasarnya bahwa ini sesuatu yang luar biasa, ya. Bisa berdasar perundang-undangan, dasar hukum dan sebagainya. Itu cara saya, ya. Karena saya pernah berdialog dengan teman, ya, seorang intelek, ya, anggota dewan, ya. Anggota dewan di sebuah kota tertentu, ya. Saya kapasitas seorang anggota dewan itu kan intelek, ya.
Jadi saya munculkan sebuah perundang-undangan segala macam. Nah, dia akan nyambung. Artinya apa yang kita sampaikan itu berbobot, ya kan? Oke. Nah, lalu setelah itu baru kita akan giring. Jadi setiap kita sampaikan, yakini, pastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu dipahami, ya. Seseorang itu memahami itu cara sederhananya adalah dari gesturnya, dari mengangguk, paham, oke, ya. Perlu juga di dalam presentasi itu tidak hanya bercerita, karena kita belum tahu tipe orang itu apakah auditori. Kita juga perlu ada sebuah bahan, kopian, print out, ya, sambil dimunculkan, karena mungkin juga dia tipenya visual, oke. Kalau dia tipenya kinestetik, kita bisa sodorkan, dia bisa raba, dia bisa baca, oke. Nah, jadi kita mainkan tuh, ya, auditori, kinestetik, visual, sehingga tanpa kita mengecek bahwa orang itu tipenya auditori, visual, kinestetik, itu akan terjadi sebuah komunikasi yang oke, ya. Nah, lalu kita juga coba bagaimana mainkan. Waktu itu saya mainkan juga ketemu dengan yang pengusaha, ya, sibuk segala macam, ya. Ya tinggal kita nantangin, oke, kita kasih peluang. Anda mau masuk nggak dalam posisi ini, oke? Kalau nggak ya nggak apa-apa, gitu, oke? Nah itu cara saya. Jadi kadang-kadang kalau pengusaha itu tawarkan nih peluang segala macam. Kalau orang bicara dengan orang pengusaha itu kan bicaranya adalah untung rugi, ya, oke? Dan ketika kita sampaikan saja bahwa ini peluang, ada sumber-sumber yang bisa kita garap, ya. Kalau dia nggak mau, ya sudah. Kalau nggak mau, nggak apa-apa, ya. Oke, itu, ya. Lalu juga dengan public figure, ya, beda lagi pendekatannya. Jadi pendekatan bicara dengan public figure juga bagaimana kita coba menggarap bahwa ini sebuah peluang, sebagaimana bla 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 bla. Nah, jadi itu sebuah teknik, kalau dalam bahasa hipnosis namanya fishing leading, ya, fishing leading. Oke, jadi ini terlalu melebar, ya. Jadi teman-teman, nggak tahu ini udah berapa menit, saya lupa nih, ya. Tapi yang jelas adalah bahwa menjadi kreatif di masa sulit itu sangat luar biasa. Menjadi ada yang komen sudah kuduga. Menjadi kreatif di masa sulit itu mudah. Bahkan menjadi kreatif di masa apapun sangat mudah, ya. Karena pikiran adalah raja bagi tubuh kita, pikiran adalah raja bagi kesuksesan diri kita, ya. Oke, tanpa syarat, ya. Nikmati alam semesta ini, bahagiakan diri kita, maka kita akan dipermudah oleh alam semesta ini dengan kesehatan, dengan kesegaran, dengan kebahagiaan, dengan rezeki yang kita tidak bisa duga arahnya, ya. Jangan pernah berpikir pesimis, jangan pernah sekarang kondisinya sulit. Biarkan orang lain bilang sekarang kondisi sulit, dan jangan pernah menyimpulkan sekarang kondisinya sulit. Oke? Baik, kita akan belajar mulai dari kata-kata yang baik, dari kata-kata yang optimis, ya. Kita latih berulang-ulang, meskipun diawali dari pura-pura optimis, meskipun diawali dari pura-pura bahagia. Oke? It's sederhana seperti itu, ya. Ketika Anda ingin sehat, ingin segar, pura-pura bahagia, maka lihat ekspresi saya pun kelihatannya bahagia dan segar. Karena saya diawali dari selalu pura-pura bahagia, pura-pura segar. Saya begitu sangat optimis karena saya selalu berpura-pura optimis. Jadi hal yang positif itu saya belajar paksakan berpura-pura. Dari mana? Dari mulai pikiran bisa, dari mulai perasaan bisa, dari mulai perilaku bisa. Jadi semua tempat itu kita kita bisa mulai dari mana saja. Karena pikiran, perasaan, perilaku itu saling mempengaruhi. Ya, tidak selamanya pikiran diawali dari pikiran mempengaruhi perasaan lalu mempengaruhi perilaku, tapi perasaan juga bisa mempengaruhi pikiran, perasaan juga bisa mempengaruhi perilaku, bahkan perilaku bisa mempengaruhi perasaan dan pikiran. Jadi bebas kita tentukan mulai dari mana.
Oke teman-teman, semangat mengcreate sebuah kreativitas yang luar biasa di masa sulit kata orang. Oke, terima kasih dari saya, cukup. Sampai ketemu di video mendatang, karena saya masih nunggu Ibu Kapolda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.